Sekali lagi shalom. Tolong semua jangan pernah merasa puas ya. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan. Karena semuanya gak seberapa dibanding pengorbanan Tuhan. Saya ulang, apa yang saya dapat tadi pagi. Pelayanan tuh bukan soal saya melakukan ini, itu. Saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu. Bukan. Saya sudah memberi ini, saya sudah memberi itu. Bukan. Tapi pelayanan yang sesungguhnya saya telah menyerahkan seluruh hidup saya buat Tuhan. Saya tanya, semua di sini pelayan Tuhan? Saudara sudah serahkan semuanya buat Tuhan belum? Sudah serahkan semuanya belum buat Tuhan? Jauh, kita masih jauh. Ayo sama-sama kita berbalik yuk. Sama-sama kita berubah. Tuhan telah naik ke surga. Dia meninggalkan wejangan yang indah buat kita. Bukan sekedar rumah di surga. Saya ulang ya. Tuhan naik ke surga bukan supaya saudara juga naik ke surga. Bukan hanya itu, tapi Tuhan naik ke surga supaya saudara mengerjakan apa yang Tuhan legasikan buat saudara. Apa yang Tuhan telah titipkan buat saudara dan saya. Itu. Sama-sama kita belajar dari satu cuplikan perjanjian lama. Judul khotbah hari ini kenaikan Tuhan ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita lihat dari kacamata perjanjian lama. Kita percaya apa yang di perjanjian lama adalah gambaran dari perjanjian baru. Amin. Kita ngelihat konotasi yang indah. Konotasi yang indah. Dari apa yang kita akan baca di perjanjian lama tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita sama-sama lihat dari perjanjian lama di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 tentang kenaikan Elia ke surga. Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 18. Dua Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ya, pertama dia berjalan dari Gilgal. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. ya, tinggal dulu di sini, aku mau pergi ke Betel. Tuhan menyuruh aku ke Betel. Terus Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. iya. Lihat ada kata begini, 3 kali diucapkan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Terus lanjutkan ayat 3. Dari Gilgal dia ke Betel. Terus Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? iya, jadi semua nabi ini udah tahu kalau Elia itu akan diangkat ke surga. Apa kata Elisa? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Aku tahu, diam aja lu. Terus lanjutnya ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Iya, Tuhan mau bawa aku ke Yeriko, kamu tinggal aja di sini. Terus Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.
Lalu sampailah mereka di Yeriko. Iya. Dari Gilgal ke Betel. Dari Betel ke Yeriko. Terus? Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Ya, jawabannya nggak enak sekali, ketus sekali. Ini ada maknanya sebenarnya. Terus lanjutkan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Diulang 3 kali. Betul? Ketiga kali ini. Terus? Lalu berjalanlah keduanya. Oke. Ayat 7. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Iya. Oke, kita break dulu di sini. Ingatin sampai ayat 7. Kita akan masuk di ayat-ayat berikutnya. Nih, ya. Simak ya. Peristiwa ini akhiri kisah Elia, tapi sekaligus awali kisah Elisa. Mengakhiri kisah pelayanan dari Elia, tapi sekaligus mengawali kisah pelayanan dari Elisa. Kita ada bahas 2 bagian. Yang pertama, langkah Elia sebelum terangkat. Yang kedua, kisah Elisa yang menyaksikan Elia terangkat. Ada 2 bagian, saya nggak tahu ini akan keburu atau enggak. Yang pertama, langkah pertama itu langkah Elia sebelum dia terangkat. Yang kedua, kisah Elisa yang menyaksikan Elia terangkat. Oke, langkah Elia sebelum terangkat. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, langkah Elia sebelum terangkat. Ada beberapa step di situ. Betul? Pertama dia di Gilgal. Dari Gilgal dia ke Betel. Dari Betel dia ke Yeriko. Dari Yeriko dia ke Sungai Yordan. Saudara lihat polanya. Saudara akan ngelihat polanya. 4 langkah ini adalah langkah penting. Sebenarnya langkah penting yang menggambarkan sebelum Yesus naik ke surga. 4 langkah dari Elia ini sebenarnya kalau saudara benar-benar pelajari Alkitab, saudara akan melihat pola sebelum Yesus terangkat ke surga. Pola yang pertama itu Gilgal. Gilgal artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gilgal. Enggak ada? Gilgal itu artinya penggilingan atau penampian. Gilgal itu artinya penggilingan atau penampian. Gilgal juga tempat penyunatan. Saudara lihat di Yosua 5 ayat 8. Tempat orang-orang Israel disunat, dibuang sisi dagingnya. Yosua 5 ayat 8. Yosua 5 ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Iya, ini di Gilgal. Penyunatan ini terjadi di Gilgal. Tempat orang Israel dibuang sisi dagingnya. Jadi langkah Yesus yang penting yang pertama, saudara akan lihat, adalah baptisan dan ujian. Baptisan adalah keputusan. Begitu saudara masuk di dalam satu keputusan, saudara pasti masuk dalam yang namanya ujian. Ujian itu tujuannya apa? Tujuan ujian apa? Menyingkirkan sisi daging kita.
Oke. Ibu Wati dari SMP dia mau naik ke SMA. Mau naik ke SMA itu harus diuji. Ya. Sekali lagi saya bilang, saya pernah ngomong sama saudara, kalau pencobaan itu tujuannya iblis mencobai, itu tujuan dari pencobaan adalah iblis mencobai melihat untuk menyatakan sisi lemah kita. Menyatakan sisi lemah kita. Tapi ujian itu Tuhan izinkan untuk kita belajar. Supaya kita belajar memperbaiki diri kita. Ujian itu untuk perbaikan. Tapi pencobaan itu bentuknya intimidasi. Untuk menyatakan kelemahan. Setelah Gilgal ini bicara soal baptisan dan ujian. Saudara lihat, setelah Yesus dibaptis, apa yang dilakukan? Dia langsung pergi ke padang gurun untuk diuji. 40 hari dia di sana. 40 hari di sana. Setelah kita ditebus, ingat, penyunatan sisi daging, sunat, adalah pembuangan sisi daging. Pembuangan sisi daging itu bicara soal penebusan. Bisa nangkep gak? Bisa nangkep? Pembuangan sisi daging itu yang keluar itu darah. Makanya kalau orang bilang, Pak, apakah anak saya perlu disunat? Saya bilang, Tuhan menciptakan kita sempurna. Jadi nggak perlu ada penyunatan lagi. Lantas Pak, kalau ini demi kesehatan bagaimana? Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Tanpa sunat pun kita sempurna. Istilahnya gitu, maaf saya bilang. Tanpa sunat pun kita sempurna. Tapi gimana Pak, kalau di seberang itu melakukan penyunatan segala macam, karena itu Taurat. Taurat itu melambangkan dari yang akan datang, wujudnya adalah Yesus. Nah itu artinya penebusan. Nah setelah saudara mengalami penebusan, saudara kan mulai berselisih dengan kuasa kegelapan. Begitu saudara berselisih dengan kuasa gelap, saudara harus mengalami yang namanya ujian. Enggak bisa enggak. Nah, langkah pertama yang Yesus alami adalah ujian, baptisan dan ujian. Dan ini langkah penting sebelum saudara terangkat ke surga. Sebelum kita terangkat. Kita mengalami penggilingan, kita digiling. Dibuang sisi daging kita. Dari kita yang bersifat ego, sampai kita yang diperbaharui di dalam roh. Firman Tuhan bilang di Amsal 27 bilang gini. Apa yang membuat besi itu menjadi tajam? Saya tanya sekali lagi, apa yang membuat besi itu tajam? Apa? Besi yang membuat besi itu tajam, besi juga. Saya bilang, semakin keras engkau, semakin keras orang yang Tuhan tempatkan di kiri kananmu. Betul. Tambah lu bandel, tambah lu dikasih orang yang lebih bandel dari lu. Sampai kapan Pak? Sampai lu bertobat gitu aja. Ini langkah penting loh. Saudara harus ngelewatin yang ini. Nggak bisa enggak. Saya ulang sekali lagi, apa yang bisa menajamkan besi menurut Alkitab? Hanya besi yang bisa menajamkan besi. Saudara mau jadi orang yang tajam nggak di dalam kebenaran? Mau? Saudara harus diasah dengan besi juga. Bilang terima kasih Tuhan kalau orang ini membentuk saya. Memunculkan sisi kesabaran saya. Lihat Tuhan, saya sabar banget sampai lidah saya udah luka semua. Saya gigit, sabar banget. Rasanya pengen ngomel udah gak bisa. Gigit semua lidah.
itu bukan sabar. Itu sabar sukoco namanya. Itu bukan kesabaran. Kesabaran itu kadang perlu namanya air mata. Kesabaran itu perlu air mata. Tapi Tuhan bilang air matamu dihapus. Begitu saudara datangnya ke Tuhan, saudara dapat namanya pemulihan. Oke, langkah pertama apa namanya? Gilgal. Saudara ditebus, digiling di situ, dibuang sisi dagingnya. Langkah kedua, kemana? Elia pergi kemana? Betel. Betel artinya rumah Allah. Sekarang lihat, Kejadian 28, mulai dari ayat ke-10. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Terus? 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Iya. 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Lihat, bumi itu gak kudus. Tangga sampai ke Samayim, sampai ke surga. Kudus. Ini ada tangga penghubung. Sebenarnya ini nubuatan Yakub. Yakub mendapat nubuatan akan ada penghubung antara yang tidak kudus dengan yang kudus. Namanya Yesus. Manusia nggak bisa ketemu Allah. Nggak sampai kapanpun manusia nggak bakal bisa ketemu Allah. Kenapa? Allah kudus. Nggak bakal bisa. Saya nggak akan bisa ketemu Allah kalau nggak ada Yesus. Apapun caranya nggak bakal bisa. Kenapa? Karena penghubungnya hanya satu. Oke, terus lanjutkan. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Iya, ada penghubung antara surga dengan bumi. Nah, saudara percaya Yesus tidak? Percaya, berarti saudara punya hubungan dengan surga. Kenapa kita kecewa? Doa kita nggak dijawab, Pak. Doa kita nggak dijawab. Bukan nggak dijawab. Bukan nggak dijawab, sudah dijawab. Cuman waktunya yang belum tepat. Yang kita pusingin kan cuma diri kita. Kita selalu ngelihatnya ke bawah, kita ngelihatnya ke diri kita. Kita nggak pernah lihat ada tangga penghubung antara kita dengan surga. Kenapa kita nggak belajar mengucap syukur dalam segala hal? Terus lanjutkan. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, kenapa Tuhan selalu bilang, aku Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Kenapa? Karena dia belum menyatakan dirinya sebagai Yesus. Dia menyatakan dirinya sebagai aku Allah yang hidup. Abraham hidup, Ishak hidup, Yakub hidup. Dia selalu bilang, aku Allah orang-orang yang hidup. Kalau engkau hidup, engkau percaya kepadaku. Terus lanjutkan. 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Iya, 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini.
Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ya, jadi Betel itu artinya rumah Allah, yang berarti perjumpaan Yakub dengan Allah. Diawali dengan perjumpaan Yakub dengan Allah. Di manakah saudara berjumpa dengan Allah? Saya tanya sama saudara, di mana saudara berjumpa dengan Allah? Cik, di mana berjumpa dengan Allah? Di kamar? Di kamar? Betul. Di ibadah. Pada saat mau di kamar mandi kek? Mau di kamar mana kek? Ketika saudara melipat tangan, menutup mata, saudara berjumpa dengan Allah. Pertama saudara digiling, saudara mengalami baptisan, saudara mengalami ujian. Langkah yang berikutnya, saudara masuk di dalam satu ibadah. Saudara enggak pernah bakal bisa kuat kalau saudara enggak ngelewatin ibadah. Saya jamin. Kalau saudara lagi kecewa sama keadaan, sulit saudara untuk berdoa. Amin enggak? Kalau saudara lagi kecewa sama seseorang, sulit untuk lipat tangan. Dan inilah karya kegelapan. Supaya saudara menjauhi ibadah. Pertama saudara dibawa ke Gilgal. Dari Gilgal saudara dibawa ke Betel. Betel saudara digiring untuk masuk di dalam satu ibadah. Yesus adalah penghubung Allah dengan manusia dalam suatu ministry atau pelayanan. Dalam suatu ministry atau pelayanan. Saudara digiring dalam satu ministry atau pelayanan, atau saudara masuk dalam satu kamar dan mulai beribadah kepada Tuhan. Saudara boleh ngomong banyak hal. Boleh jago bicara, jago cuap-cuap apapun. Saudara akan terlihat ketika engkau ngalamin masalah di situ. Begitu hantaman terjadi, itu kelihatan ibadah kita seperti apa. Kualitas ibadah kita itu akan terlihat ketika seseorang mengalami ujian. Oleh sebab itu, langkah pertama dan langkah kedua itu tidak akan lepas. Begitupun langkah ketiga. Itu nggak akan lepas. Saya cuma bilang ya, maaf saya bilang ya. Tambah saudara beribadah kepada Tuhan. Tambah bersinar engkau. Tambah tajam engkau sebagai pedang. Begitu beribadah, tambah tajam dalam mengampuni, tambah tajam dalam mengasihi orang lain. Tambah tajam dalam segala hal. Tambah tajam engkau dalam bersyukur. Waduh, susah loh. Oke, saudara udah masuk di baptisan, penebusan. Saudara udah ngelewatin ujian. Saudara sedang mengalami ujian. Dan saudara tidak boleh lepas dari ibadah. Begitu engkau kecewa sama Tuhan, engkau jauh dan lepas dari ibadah. Sampai sini ngerti? Oke, langkah ketiga apa? Yeriko. Yeriko artinya apa? Jadi kalau punya anak kasih nama Yeriko artinya bau sedap. Yeriko itu artinya bau sedap. Tapi Yeriko itu kota terkutuk. Penghalang. Orang masuk ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Penghalang pertama apa? Yeriko. Temboknya 7 kereta kuda. Mau masuk gimana? Itu penghalangnya besar. Susah kita untuk masuk. Langkah pertama, penebusan, baptisan, ujian.
Langkah kedua, ibadah. Langkah ketiga, peperangan rohani. Nggak bakal bisa lepas saudara dari yang namanya peperangan rohani. Nggak bakal bisa lepas. Mau nggak berperang? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak bisa nggak berperang. Setiap hari itu peperangan. Mau buktiin? Mulai dari bangun tidur. Pilih doa, tidur lagi. Itu peperangan. Pelayanan juga peperangan. Saya pernah khotbahin. Baju seorang imam itu dibilang kerahnya ini nih. Kerah, bukan ini monyet, bukan. Kerah ini. Kerahnya. Itu seperti baju jirah. Seperti baju jirah. Baju jirah itu perang. Kerah ini melambangkan pelayanan. Jadi pelayanan itu peperangan. Lu mau ketemu orang baik di pelayanan? Susah. Kenapa? Karena ini peperangan. Jangan pernah mengharapkan orang baik sama kamu. Tapi lakukan yang terbaik buat orang. Engkau tidak pernah akan kecewa dengan keadaan. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti? Kenapa saudara banyak kecewa? Kenapa banyak kecewa? Kenapa? Karena terlalu banyak nuntut. Terlalu banyak tuntutan. Capek tahu nuntut terus. Capek gak sih? Capek gak? Nanti lama-lama terlihat dari muka kamu. Muka orang-orang capek. Artinya apa? Muka orang-orang yang banyak nuntut. Mukanya kayak apa? Kayak marmut. Pelayanan peperangan lo. Amin. Pak, kalau gitu saya gak mau pelayanan. Gak bisa lu tuh ditebus sebagai hamba. Gak bisa lu mau lari kemana. Gak bisa. Udah ada cap darah Yesus di kita. Kita sudah dibeli oleh darahnya. Kita dapat predikat hamba. Doulos. Predikat kita. Gak bisa kita mau lari dari pelayanan. Gak bakal bisa. Dan itu peperangan. Waduh Pak, jadi tambah susah. Iya betul. Karena saudara tujuannya apa nih? Terangkat. Terangkat. Betul? Tujuan kita terangkat. Tujuan saudara terangkat atau minggat? Kalau tujuannya terangkat, nggak bisa lepas dari peperangan. Nggak bakal bisa. Oke, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Satu Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia lagi jalan nih, lagi jalan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saudara punya telinga bisa dengar. Dia lagi jalan, cari orang yang bisa ditelan. Betul gak? Yang bisa ditelan, berarti ada yang gak bisa. Betul gak sih? Orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Terus ayat 10, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang Lawan, perang. Bukan merenungi nasib. Aduh kasihan gue disakitin terus. Kasihan gue. Kasihan. Aduh gue sendirian. Sorry, maaf ya saya bilang. Kita masuk peti dalam. Gak ada yang nemenin berdua.
Nggak ada, sendirian kita. Tapi kita selama hidup kita nggak pernah di sendirian. Ada pribadi yang selalu nemenin kita. Permasalahannya di mana? Kita nggak pernah mau cari dia. Kita selalu ngerasa sendiri. Akhirnya apa? Tanpa sadar ini singa lagi ngaum dan kita ditelan. Udah ditelan, dikunyah. Kita nggak alot. Iblis bilang, enak nih dikunyahnya. Lembut. Dikunyah terus sama iblis. Dikunyah terus sama iblis. Dibikin lu kecewa terus keadaan. Tanpa sadar, iblis lagi kunyah kita nih. Dikunyah. Firman Tuhan bilang apa? Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Gimana cara kita kasih kesempatan pada iblis? Coba lihat. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Gimana caranya? Terus? Efesus 4 ayat 28. Orang Yang mencuri jangan lagi mencuri. Tetapi baiklah ia Ayat bekerja 26. keras. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Gimana sih cara memberi kesempatan pada iblis? Gampang, marah aja. Kesel aja. Kecewa aja. Kita nggak sadar, kita lagi ditelan, dikunyah sama dia. Saudara pernah lihat, kalau saudara pergi ke taman safari, singa lagi dikasih makan, dikunyah. Lembut gak lama-lama makanannya? Dikunyah terus. Nah, gitu kita loh. Kita marah, kita emosi, kita kesel, kita dikunyah. Dan kita nikmatin, kita bilang, biarin gua kasihan, biarin gua begini. Kecewa sama Tuhan. Apa untungnya sih? Kecewa sama keadaan, apa untungnya? Nggak ada jalan keluarnya di situ. Bangun. Nggak ada keuntungannya. 1 Korintus 7 ayat 5. Satu Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, ini artinya bertarak, berjauhi, bertarak. Bertarak kenapa? Suami istri saling menjauhi kenapa? Kenapa? Nggak ada lain, karena ada kecewa. Karena lagi marahan. Coba istri pegang. Pegang. Jangan pegang gua. Nggak sadar. Kita pelihara itu, kita ditelan, dikunyah sama iblis. Ini kita kasih kesempatan loh. Kita yang ngasih kesempatan. Ngasih kesempatan kepada iblis supaya kita ditelan. Sampai sini ngerti gak? Saya bilang gini, tolong simak ya. Masa lalu itu bisa menjadi sesuatu yang baik kalau itu menjadi pelajaran dalam hidup kita. Itu akan jadi baik banget. Pelajaran, kita pelajari apa yang kelemahan kita pelajari di situ dan jangan diulangi lagi. Masa lalu itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi masa lalu itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau kita terjebak di sana dan kita bilang, gua nih orang sendiri, gua nih kasihan, siapa yang nolong gue? Siapa ini? Kita jadi orang yang mengasihani diri sendiri. Kalau kita menjadi orang yang mengasihani diri sendiri, saya bilang, saudara adalah orang yang paling kasihan.
Nggak ada untungnya. Saya bilang sekali lagi, nggak ada untungnya. Saya tanya, saudara lagi di mulut singa nggak? Lagi di mulut singa nggak? Kalau sadar lagi di mulut singa, keluar loh. Jangan biarin giginya ngunyah kamu. Hancur loh rohani kita, hancur kesehatan kita, hancur rumah tangga kita, hancur semuanya. Dikunyah kita. Biar hancurin semuanya. Dia cari mangsa yang bisa ditelan. Jangan sampai kita jadi orang yang bisa ditelan. Setelah saudara masuk dalam pelayanan, yang gak bisa lepas dari kita adalah peperangan rohani. Saudara ingat kitab Efesus terdiri atas 3 hal? Ingat gak? Masih ingat gak? Duduk, berjalan, berdiri. Efesus 1 itu bicara soal duduk. Kita didudukkan. Duduk itu kekuatannya dari kaki kursi. Betul gak? Kaki kursinya gak kuat, jatuh kita. Karen pernah malu sekali. Dia lagi, wah suami saya seorang hamba Tuhan. Gini, saya duduk di kursi yang plastik. Dia lagi, wah suami saya kenalin nih pendeta, gembala. Jatuh saya gubrak. Kursinya gak kuat. Bukan dia yang malu, saya lebih malu. Kenapa lu kenalin gue sebagai hamba Tuhan? Seneng lu ya. Duduk itu kekuatannya di kursi. Kekuatan kita itu bukan dari Tuhan. Bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Kita bersandar pada kasih karunia. Kekuatannya itu dari Tuhan. Begitu kita dapat kekuatan dari Tuhan, baru Tuhan bilang berjalan. Lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kerjain apa yang harus kita kerjain. Itu berjalan. Begitu sudah berjalan, di Efesus 6, berdiri. Lawan itu kuasa gelap. Lawan itu peperangan rohani. Masuk dalam peperangan rohani. Dan itu gak bisa kita elakin. Gak bakal bisa. Lu mau ngelak gimana dari peperangan rohani? Nggak bakal bisa. Pemazmur bilang, kemanakah aku dapat pergi? Di sana Tuhan ada, di situ Tuhan ada, di mana Tuhan ada. Kenapa? Aku dikepung sama Tuhan. Nggak bisa, kalau Tuhan udah jatuh cinta sama kita, kita pasti dikepung sama Tuhan. Nggak bakal bisa lu mau lari kemana. Sampai sini ngerti? Ketiga, kita masuk ke Yeriko. Keempat, kemana? Sungai Yordan. Sungai Yordan itu artinya sungai penghakiman. Dan itu artinya hakim. Dan itu penghakiman. Jadi di sungai Yordan ini ada unsur kematian. Pertama, saudara masuk dalam baptisan. Kedua, saudara baptisan dan ujian. Ada penebusan di sana. Kedua, saudara masuk dalam ibadah. Ketiga, saudara masuk dalam peperangan rohani. Keempat, saudara masuk di dalam penghakiman. Di sini ada kematian daging, kebangkitan, kematian daging dan kebangkitan. Saudara akan dibawa naik ke surga. Kemenangan atas dosa setelah ujian dan peperangan rohani. Terbangun hubungan dengan Tuhan, baru saudara masuk di dalam kebangkitan. Kenaikan saudara ke surga. Ingat ya, seorang pecundang itu harus dibentuk dulu jadi seorang pemenang, baru bisa terangkat. Saya ulang sekali lagi, seorang pecundang itu harus dibentuk dulu menjadi seorang pemenang. Secara fisik lu hebat. Secara kekuatan kita punya kekuatan. Oke, di mata Tuhan kita nol. Gak bisa bikin apa-apa. Kita nothing.
Ingat ya, seorang pecundang itu harus dibentuk dulu menjadi seorang pemenang baru bisa terangkat. Kalau saudara lagi dibentuk, jangan menggeliat. Jangan berontak. Bersyukur kalau saudara lagi dibentuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, ini orang-orang aneh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dia adalah besi, saya juga besi. Biarkah saya semakin tajam. Oke? Saudara lihat ya, pisau itu nggak mungkin bisa tajam kalau nggak digosok. Dia harus diasah baru dia bisa tajam. Apakah pisau bisa jadi tajam dengan saudara liatin aja? Nggak bakal bisa. Harus diasah. Oke, sampai sini ngerti? Saudara mau terangkat? Kenapa jadi pesimis? Saudara mau terangkat nggak? Mau diuji nggak? Ada ibadah nggak? Saudara masuk dalam peperangan rohani nggak? Oke. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lihat, Tuhan merasakan kelemahan kita. Terus? Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia juga ngalamin, tapi dia nggak buat dosa. Dia tidak merespon pada dosa. Kalau kita masih merespon pada dosa, maaf, saudara dengar ya. Kalau kita masih merespon pada dosa, kita belum sama seperti dia. Dan kita akan terus ngalamin pembentukan sampai kita seperti dia. Apakah saya sudah sempurna? Jauh. Kalau saya sudah sempurna, saya sudah sama Tuhan sekarang. Saya masih jauh dari sempurna. Tuhan kasih saya kesempatan sampai hari ini untuk menyempurnakan diri dan menyempurnakan saudara. Membawa saudara juga pada kesempurnaan. Saudara lihat ya. Ini perhatiin. Waktu Yosua dapat delegasi dari Tuhan. Setelah Musa, dia dapat delegasi. Itu di mana dapatnya? Dapatnya di mana? Nggak tahu? Coba buka Yosua. Yosua 1 ayat 2. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa Sungai ini. Yordan ini. Jadi dia dapat delegasinya di Sungai Yordan. Saya lihat kemiripannya. Yosua dapat delegasinya di Sungai Yordan. Tuhan ngomong dulu, Musa sudah mati. Udahlah, yang udah lewat udah. Sekarang aku yang pilih kamu. Oke? Aku pilih kamu. Setelah aku pilih kamu, apa yang aku bikin? Aku delegasikan mandat ini kepada kamu. Begitu saudara masuk di dalam Sungai Yordan penghakiman, saudara masuk di dalam delegasi dari Tuhan. Oke? Saya lihat ya. Dapat delegasi. Di dalam kenaikan Tuhan, begitu Tuhan terangkat, ada delegasi gak? Ada delegasi gak? Ada. Sungai Yordan itu mengibaratkan kematian, unsur kematian. Setelah saudara mengalami kematian daging, saudara baru mendapatkan delegasi dari Tuhan. Oke? Saudara mendapatkan mandat dari Tuhan. Sampai sini ngerti? Ngerti gak sih? Ada yang gak ngerti gak? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya?
Ada yang bisa jawab? Ada yang masih sadar? Semua nggak ada jawaban. Oke, sampai sini ngerti ya? Saudara dibawa ke Gilgal, saudara baptis, diuji, saudara masuk di dalam ibadah battle, saudara masuk di dalam peperangan rohani, sampai saudara masuk di dalam penyempurnaan. Di sini saudara disempurnakan, terus dipulihkan. Dan di sini saudara mendapatkan delegasi dari Tuhan. Itu yang pertama tadi. Kisah langkah Elia sebelum terangkat. Sekarang kisah Elia menyaksikan Elisa menyaksikan Elia terangkat. Saudara lihat, ada 3 kali tadi saya bilang. Elia bilang gini, aku mau pergi ke Betel, kamu tunggu sini aja. Elisa bilang apa? Di ayat 2, 2 Raja-Raja 2 ayat 2. 2, 4, dan 6. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Iya. Ini diulang. Ini menandakan apa? Menandakan cinta. Oke? Saudara bisa mendapatkan delegasi dari Tuhan, mandat dari Tuhan, ketika saudara benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Banyak dari kita, orang-orang Kristen, lebih mengejar karunia daripada mengejar cinta. Kita lebih senang berkarunia daripada bercinta sama Tuhan. Betul gak sih? Kita lebih explore sama karunia. Saya pengen ngeliat, saya pengen ngalamin ini, saya pengen ngalamin ini. Tapi gak pernah mau duduk diam sama Tuhan dan jatuh cinta sama Tuhan. Begitu kamu dapat karunia, karuniamu palsu. Saudara perhatiin, Elisa. Saya udah pernah khotbahin, dipanggil. Elia cuman buang pakaiannya. Elisa lagi bajak sawahnya. Dia pakai 12 lembu. Sawahnya pasti gede banget, 12 lembu. 12 pasang, artinya 24. 24 lembu. Begitu dia ngelihat panggilan dari Elia, dia langsung tinggalin semuanya, lembunya dipotong. Lembunya dipotong, dijadiin pesta, dibuat pesta, persembahan kepada Tuhan. Terus kayu buat cooknya, itu dijadikan kayu bakar. Saudara perhatiin nggak? Kalau saudara dipanggil Tuhan, itu semua buat Tuhan. Nggak bisa kamu sisain sedikit buat kamu, nggak bisa. Itu cinta. Gue cinta Karen, misal. Itu kenyataan. Saya cinta dia. Apapun saya berikan buat dia. Apapun. Kalau saya cinta Tuhan, apapun saya berikan buat Tuhan. Kita selalu bilang, Tuhan, nih nyawa gue, ambil. Saya siap mati buat Tuhan. Lah perpuluhan aja ribut. Ngomongin nyawa. Bagaimana? Begitu masukin persembahan, cap cip cup. Cap cip cup, terbang kuncup. Yang dapat yang paling biru. Hatimu, di mana hatimu berada? Di Tuhan atau di harta? Ngomong gampang cinta Tuhan, ngomong gampang cinta Tuhan. Buktiin.
Tuhan nggak perlu mulut kita yang berkomat kamit bilang I love you, I love you, I love you. Lu mau ngomong 320, 360 kali dalam satu hari I love you. Kalau hidupmu nggak benar-benar di dalam Tuhan, nggak bakal bisa. Lihat Elisa, tinggalin semuanya demi Tuhan. Ini kesadaran Elisa. I am nothing, God is everything. Saya ini nol, Tuhan itu segalanya. Kalau saudara menyadari ini, waduh, saya bilang, apapun pasti kamu kasih buat Tuhan. Apapun. Saya nggak ngomong harta, saya nggak cuma ngomong harta. Nyawamu pun kamu kasih buat Tuhan. Hidupmu pasti kamu kasih buat Tuhan. Lah, baru ditegur sedikit. Udah tersinggung. Lah, mau ngasih segalanya buat Tuhan. Baru sedikit dicolek. Udah tersinggung. Gue gak suka tuh ditegur-tegur. Gue gak suka tuh. Saya bilang, emang suka lihat Tuhan lihat gaya lu kayak gitu? Sorry, maaf, saya ngomong agak kasar hari ini. Kenapa? Karena saya mau saudara terangkat. Oke? 2 Raja-Raja 2 ayat 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Oke, simak ya. Kenapa dia sebut 2 kali, Bapakku, Bapakku? Ada yang tahu? Ini mitologi orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi. Kata yang berulang itu melambangkan cinta. Waktu Yesus di kayu salib, dia bilang, Allahku ya Allahku. Itu melambangkan cinta. Eli, Eli. Ingat, waktu Absalom mati, Daud bilang apa? Absalom, Absalom. 2 kali. Itu melambangkan cinta. Waktu Elia mau terangkat, Elisa bilang 2 kali, Bapakku, Bapakku, itu melambangkan cinta. Oke, sampai sini ngerti? Kereta Israel, itu artinya kereta perang. Elisa lagi mau bilang begini, seakan-akan dia bilang begini, itu kereta perang sudah datang. Artinya apa? Kereta perang sudah datang, siapa yang melindungi aku? Siapa lagi yang menjadi benteng hidup aku? Yesus tidak langsung naik ke surga, dia buktiin dulu kalau dia hidup. Dia harus 40 hari dia keliling dulu, dia buktiin kalau dia hidup. Firman Tuhan bilang 500 orang menyaksikan kehidupan dia. Bahkan sampai waktu Alkitab ditulis mereka masih hidup. Orang mau ngomong apa kek? Alkitab menyatakan Yesus itu hidup. Dan kita harus, saudara dan saya harus mengalami kehidupan Yesus. Kadang kita terpojok, kita di bawah pada situasi tidak mungkin. Dan di situ kita buktikan bersama Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Dan dia hidup. Elia begitu besar, Elisa merasa tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, dia minta 2 bagian roh. Betul gak? Dia ada minta 2 bagian roh. Coba cari di mana, saya lupa, di 2 Raja-Raja 2. Ayat 9 kalau nggak salah, 9 dan 10. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Aku cuma minta 2 bagian dari rohmu. Terus, ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian.
dan jika tidak, tidak akan terjadi. Dua bagian roh apa? Fran apa Fran? Dua bagian roh. Udah tahu? Apa? Apa? Dua bagian roh apa? Apa? Hak sulungan. Jadi Elia punya banyak anak rohani. Ngerti gak sih? Elia punya banyak anak rohani. Tapi Elisa bilang, aku minta dua bagian roh. Itu artinya hak kesulungan. Aku minta jadi pewarismu. Kalau saudara lihat di Ulangan 21, gak usah dibuka. Ulangan 21, ayatnya ke-17. Itu hak kesulungan, itu mendapat dua bagian. Misalnya, saya anak ke-6. Anak tertua itu dapat double dari banding saya. Anak tertua itu harus dapat double hak kesulungan. Jadi, yang diminta Elisa adalah hak kesulungan. Makanya Elia bilang apa? Wah, gua gak berani ngomong. Kenapa? Itu bukan hak saya. Itu bukan hak saya memberikannya. Tuhan mau kasih ke si A, si B, si C, itu terserah Tuhan. Tapi kalau kamu bisa ngelihat aku terangkat, kamu akan dapat. Sorry, maaf saya bilang. Banyak penafsir ini bilang kuasa. Saya bilang bukan. Sekali lagi saya bilang bukan. Kenapa? Ini nggak berhubungan dengan kuasa. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Elisa dan Elia itu berbeda. Bahkan boleh dibilang Elisa itu tidak melakukan mujizat sespektakuler Elia. Bisa ngerti? Makanya saya berani ngomong, ini bukan bicara soal kuasa, tapi ini bicara soal hak kesulungan. Karena Elia memiliki banyak anak rohani dan Elisa hanya minta hak kesulungannya sebagai penerus daripada Elia. Oke. Ayat 14. Ayat 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Kenapa dia ngomong begini? Dia dapat jubah, dia dapat hak kesulungannya. Begitu dia sudah dapat hak kesulungannya, dia bilang, "Di manakah Tuhan, Allahnya Elia?" Maknanya apa sih? Santi, ada bisa jawab? Nggak bisa. Gini, maknanya gini. Begitu dia dapat hak kesulungan, dia bilang, "Di mananya Allah Elia?" Artinya, di mana Tuhan, gue nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Ini dasar dari pelayanan. Aku nggak bisa bikin apa-apa di luar Tuhan. Pernyataan tidak sanggup. Oke, saudara udah lihat pola yang sama dari Yosua, Elisa, dan Yesus di Sungai Yordan. Saudara lihat di Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Terakhir. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Saya mungkin banyak membahas simbol-simbol di dalam Alkitab yang banyak kali kita nggak mengerti. Tapi kita belajar untuk mengerti apa yang dimaknain di situ. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih pintar, enggak. Saya lebih dulu tahu. Taunya dari mana? Dari Tuhan, itu aja. Tadi malam Karen sampai jam 12, sampai jam 11, saya cuman bengong gini. Saya bilang, Tuhan maknanya apa? Saya nggak ngerti. Kebiasaan saya itu belum berhenti sebelum saya ngerti.
Jangan pernah berhenti belum saudara bisa ngerti. Tanya terus sama Tuhan, doa terus, tanya terus sama Tuhan. Tuhan akan buka semua yang tersembunyi. Ya, terus ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, makanya saya bilang ini delegasi dari Tuhan. Waktu murid-murid lihat ke langit, ada malaikat di sekitarnya. Malaikat bilang apa? Terus, ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jangan lihat ke atas, kata malaikat. Lihat di sekitarmu, ada delegasi Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang harus kamu selesaiin. Apa? Bawa kerajaannya ke bumi ini. Bawa kerajaannya ke dunia ini. Itu delegasinya. Jadi saksi, menjadi saksi. Beda sama bersaksi. Menjadi itu berubah eksistensi. Saya pernah khotbahin. Saya punya air. Saya kasih kopi. Ini namanya apa? Air putih. Betul? Begitu saya masukin kopi, namanya jadi kopi. Betul? Berubah eksistensi. Atau saya masukin teh, jadi saya masukin gula, jadi teh manis. Ngerti gak? Itu menjadi berubah eksistensi. Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan berubah eksistensimu. Engkau akan menjadi saksi, bukan bersaksi. Menjadi saksi. Berbeda antara bersaksi dengan menjadi saksi. Sampai sini ngerti? Kita fokus pada kedatangannya kali kedua. Fokus pada kedatangannya kali kedua. Ya, kita akan terbang ke surga. Tapi sebelumnya, kita harus bawa kerajaannya ke dalam dunia. Kita akan terbang ke surga. Tapi sebelumnya, kita harus bawa kerajaannya ke dalam dunia. Dia akan turun. Kerajaannya harus dinyatakan di dalam dunia ini. Sekali lagi, dia akan turun, tapi kerajaannya harus dinyatakan di dunia ini. Jadilah saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Jangan menjadi saksi dusta dimanapun kau berada. Di sini bohong, di sana bohong, di mana-mana aku berbohong. Itu menjadi saksi dusta. Hidupmu gak jadi berkat bagi orang lain. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di tengah-tengah, ngambang semuanya. Kita sadar kita gak mampu. Ingat seperti Elisa, sadar dia gak mampu. Ingat, ini bukan soal siapa atau orangnya. Tapi bicara soal rohnya yang bekerja di dalam siapa. Bukan berbicara siapa, bukan bicara orangnya, tapi rohnya yang bekerja di dalam siapa, yang memampukan dia menjadi saksi Tuhan. Pelayanan bukan soal ambisi, maaf ya, pelayanan itu jauh dari ambisi. Pelayanan itu bicara soal devosi, mengabdi kita sama Tuhan. Ingat predikatmu, sehebat-hebat yang engkau di kantor, setinggi-tingginya jabatan kita, predikatmu tetap jongos di mata Tuhan. Sama semua hamba, kita semua sama, jongos. Nggak ada yang lebih. Pelayanan itu bukan soal ambisi, tapi penyerahan diri. Siapa yang mau dipakai? Siapa yang nunggu dipakai? Mulai dari penyerahan diri kita sama Tuhan. Kita mau dipakai, kita semua mau dipakai. Atau kita semua lagi nunggu untuk dipakai.
Tapi semuanya bergantung dari penyerahan diri kita, devosi kita sama Tuhan. Semakin besar penyerahan dirimu, semakin besar kuasanya di dalammu. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kau berada. Tuhan berkati. Amin.